Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan membawakan sebuah materi yang berjudul metode berteologi. Dalam berteologi atau metode berteologi memiliki prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, teologi adalah sebuah pengetahuan. Yang kedua, teologi adalah pengetahuan supranatural. Dan yang ketiga, teologi adalah pengetahuan Alkitab. Ini adalah prinsip-prinsip dasar dalam metode berteologi. Dan hal-hal ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya dari kelompok 2. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Millard Erickson. Teologi merupakan suatu pengetahuan karena memenuhi 5 kriteria yang ada, yaitu 1. Teologi meneliti suatu objek tertentu atau pernyataan Allah. Yang kedua, teologi membahas hal-hal yang objektif, bukan hanya sekedar perasaan subjektif teolog. Yang ketiga, teologi memiliki metodologi yang jelas dalam meneliti pokok bahasanya. Yang keempat ialah ia memiliki metode kebenaran proposisi yang ditemukan. Dan yang kelima, terdapat hubungan yang logis antara setiap proposisi. Selanjutnya, Millard Erickson menyatakan teologi memiliki kesamaan dengan ilmu, yaitu 1. Menggunakan logika, 2. Dapat dikomunikasikan, yang ketiga, menggunakan metode yang juga digunakan oleh ilmu deduktif dan induktif. Kemudian saya akan membahas tentang upaya ilmiah. Nah, upaya ilmiah ini ada 2 kata yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama deduktif, yang kedua induktif. Nah, kita akan melihat yang pertama yaitu deduktif. Apa itu deduktif? Deduktif sesuatu yang mulai dari keyakinan dasar, kemudian dirumuskan suatu argumentasinya untuk membuktikan anggapan dasar sungguh benar atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, kemudian yang kedua yaitu induktif. Induktif ini dimulai dari hal khusus seperti fenomena, gejala, peristiwa atau fakta yang bervariasi. Nah, kemudian dianalisa dan dirumuskan sebuah kesimpulan. Nah, kita akan melihat menurut Millard Erickson, teologi ini memiliki 2 keunikan. Nah, keunikan yang pertama yaitu membicarakan objek yang unik, dan yang kedua yaitu memiliki metode yang unik. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kita lanjut dalam slide yang ke-7, yaitu menurut Torrance. Ilmu adalah suatu keterbukaan terhadap objek. Ilmu terjadi karena manusia menaklukkan diri terhadap objek penelitian yang intrinsik yang untuk nantinya manusia mampu memberikan penjelasan rasionalitasnya terhadap objek itu. Teologi juga demikian, meskipun teologi memiliki jenis rasionalitas sendiri, tidak perlu sama dengan rasionalitas disiplin ilmu yang lain. Teologi yang objektif adalah sejauh mana teologi tunduk dan terbuka terhadap objek penelitian. Dan slide yang ke-8 yaitu dari Charles Hodge. Teologi dikembangkan dengan menggunakan metode induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta, kemudian ditarik kesimpulannya dalam Alkitab adalah gudang fakta. Menurut Thomas Aquino, teologi merupakan segala ilmu. 2 sifat ilmu spekulatif dan praktis teologi lebih unggul karena kadar kapasitasnya tinggi, hasil dari sinar ilahi dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang merupakan sasaran akhir
dari semua hal-hal praktis. Nah, karena teologi adalah pengetahuan yang praktis, maka pengembangan teologi harus menyentuh masalah-masalah kebudayaan dan pengetahuan manusia pada umumnya. Teologi harus bersifat kontemporer. Maksudnya di sini, teologi membicarakan hal-hal supranatural dan kekekalan. Namun, diskusi teologi harus menggunakan bahasa dan konsep istilah ungkapan yang dapat dimengerti dalam konteks masa kini. Dan teologi juga harus bersifat praktis karena artinya teologi harus berkaitan dengan kehidupan, bukan hanya kepercayaan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentu saja dua tokoh yang mengartikan teologi itu. Nah, yang pertama ada Paul Tillich dan yang kedua ada John Frame. Nah, pendekatan teologi dari Paul Tillich itu tentu saja bisa saya jelaskan seperti ini. Menurut Paul Tillich, teologi itu merupakan satu keprihatinan utama yang dimaksud, yaitu bagaimana menyampaikan berita Alkitab kepada situasi dunia yang kontemporer sekarang ini. Artinya begini, situasi dunia yang kontemporer adalah situasi yang terjadi pada waktu yang sama, tapi sifatnya keberlanjutan atau hal yang berlanjut. Saya bisa contohkan seperti Natal. Ketika momen Natal datang kembali, kita di sini dituntut untuk menyampaikan berita Alkitab kepada situasi dunia yang berhubungan dengan Natal yang terjadi saat sekarang. Walaupun Natal merupakan momen atau peristiwa yang sudah menjadi kebiasaan atau yang sudah terjadi di masa yang lalu, tapi itulah namanya kontemporer, yang bisa diartikan suatu peristiwa yang terjadi lagi, tapi dalam waktu yang berbeda, tapi pembahasan yang kita bahas yang terjadi pada saat ini. Itulah pengertian dari Paul Tillich yang mengatakan teologi merupakan satu keprihatinan utama yang dimaksud bagaimana menyampaikan berita Alkitab kepada situasi dunia yang kontemporer yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi yang dimaksud kontemporer yang terjadi sekarang ini. Nah, baik, tentu saja ada dua tokoh yang saya bahas. Yang pertama tadi Paul Tillich, dan yang kedua saat ini saya akan bahas tentang tokoh dari John Frame. Apa sih pendekatan atau pengertian teologi menurut John Frame itu sendiri? Nah, di sini John Frame mengatakan teologi merupakan satu penerapan firman Allah oleh manusia dalam segala bidang kehidupan dengan memperhatikan keselarasan atau keseimbangan dalam tiga perspektif atau tiga cara pandang, yaitu ada perspektif yang normatif, kedua ada perspektif yang situasional, dan ketiga ada perspektif yang eksistensional. Nah, tentu saja bagaimana saya harus jelaskan perspektif-perspektif yang saya sudah sebutkan itu. Nah, tentu saja perspektif yang pertama yaitu perspektif yang normatif. Artinya begini, perspektif normatif adalah cara pandang yang berpegang teguh pada norma atau aturan. Menurut norma atau kaidah yang berlaku, tindakannya sudah. Jadi pendekatan yang normatif ini
biasanya pendekatan teologi yang tentu saja hubungan dengan aturan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku yang terjadi saat ini juga. Nah, sedangkan perspektif yang kedua yaitu perspektif yang situasional. Artinya cara pandang dari tokoh ini mengatakan yaitu teologis ini harus sesuai dengan situasi yang tepat, yaitu membahas suatu masalah yang kadang-kadang dapat dipecahkan dengan metode yang bersifat. Nah, terus perspektif yang ketiga yaitu berbicara cara pandang yang eksistensional atau yang dikenal dengan eksistensionalisme, yang merupakan suatu aliran yang bersifat atau aliran yang bisa dikatakan aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia, individu yang bertanggung jawab atas kemauan yang bebas tanpa mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Artinya begini, dalam perspektif yang eksistensional ini bisa digambarkan perspektif yang eksistensional ini merupakan perspektif yang bersifat sifatnya spekulatif. Artinya tidak ada pilihan, pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan, dan itu kita harus fokuskan dengan cara tindakan yang bersifat untung-untungan. Mungkin itulah pembahasan saya dari dua tokoh yang berbicara tentang teologi itu menurut John Frame dan Paul Tillich. Saya kira cukup demikian pembahasan saya. Terima kasih. Teologi adalah pengetahuan supranatural. Nah, untuk memahami pengetahuan supranatural ini, maka kita tidak cukup hanya dengan menggunakan kemampuan natural kita. Nah, seorang teolog bernama Karl Barth mengatakan manusia tidak mungkin mengenal Allah karena itu di luar dari rasio kita. Oleh karena itu, Allah sendirilah yang mencari manusia. Dan imanlah yang membantu manusia untuk bisa bertemu dengan Allah. Karena Allah di luar jangkauan manusia, maka Allah menjadi tersembunyi. Satu-satunya cara agar kita menerima kebenaran harus melalui cara supranatural, dan Allah harus menemui manusia secara langsung sehingga manusia mempunyai bukti pengalaman tentang Dia. Maka pernyataan teologi harus didasarkan pada pengalaman supranatural itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya untuk memahami pengetahuan supranatural harus dimulai dengan memiliki iman lebih dahulu. Jadi iman itu adalah hak mutlak untuk memahami teologi. Jadi iman itu harus ada di awal. Untuk memahami supranatural itu, iman itu harus ditaruh di awal. Harus memiliki iman terlebih dahulu. Nah, iluminasi Roh Kudus wajib diperlukan dalam aktivitas berteologi. Itulah teologi sebagai pengetahuan supranatural. Memahami pengetahuan supranatural harus dimulai dengan memiliki iman. Teologi adalah pengetahuan supranatural. Tidak cukup kemampuan-kemampuan natural untuk memahami kemampuan supranatural atau teologi. Karena itu, memahami kemampuan supranatural harus dimulai dengan memiliki iman. Iman mutlak untuk memahami teologi. Surat Ibrani berkata, karena iman kita mengerti.
Jadi pengertian itu bukanlah merupakan sesuatu yang di awal, seperti logika atau pemahaman-pemahaman. Bukanlah pemahaman-pemahaman itu yang ditaruh di depan, tetapi imanlah yang harus di depan untuk kita mempelajari teologi atau kita berteologi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ada perbedaan pola antara metode berteologi dan metode ilmiah. Memang sama-sama menggunakan logika, sama-sama menggunakan empirisme. Tetapi untuk pengetahuan teologi ini kepercayaan. Tempatnya beda dengan pengetahuan ilmiah. Kalau pengetahuan ilmiah, kepercayaan itu adalah hasil setelah seseorang melakukan upaya logika dan upaya empirisme. Tetapi kalau teologi, iman itu adalah dasar untuk seseorang memiliki logika yang baik dan bisa melakukan penelitian empirik yang baik. Iman berusaha untuk mengerti. Jadi kitab Roma berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman merupakan sesuatu yang di awal. Dan setelah iman iman ada, maka orang akan menggunakan logika, akan menggunakan empirisme untuk melaksanakan penelitian secara empirik. Dan karena pengetahuan teologi adalah pengetahuan supranatural, maka iluminasi Roh Kudus wajib diperlukan dalam aktivitas berteologi. Saya ulangi, maka iluminasi Roh Kudus wajib diperlukan dalam aktivitas berteologi. Tidak mungkin seseorang berteologi tanpa penerangan dari Roh Kudus, karena pengetahuan teologi adalah pengetahuan supranatural. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu dalam metode berteologi kita memerlukan hal-hal ini. Yang pertama, kita perlu yang namanya iman. Tercatat dalam Yesaya 55 ayat 6. Yang kedua, kita perlu yang namanya Roh Kudus. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Yang ketiga, kita perlu penelitian dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Dan yang terakhir, kita perlu yang namanya kontemplasi dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Hal-hal ini adalah hal-hal yang kita perlukan dalam metode berteologi. Kita perlu iman, kita perlu Roh Kudus, kita perlu penelitian, kita perlu kontemplasi. Biarlah apa yang bisa saya sampaikan atau apa yang bisa kami sampaikan dalam kelompok 2 ini dengan judul metode berteologi bisa mendidik dan bisa memberkati saudara-saudara sekalian. Pujilah nama Tuhan dan terima kasih.